Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu dan senantiasa dilimpahkan rezeki yang berlipat ganda. Dulu rumah ini milik mantan istri saya. Mbok Tuti itu asisten rumah tangga di sini. Tapi sejak saya bercerai rumah ini kosong. Itulah kenapa Mbok Tuti tinggal di sini. Karena mantan istri saya yang mempercayakan kepengurusan rumah ini pada Mbok Tuti. Kedatangan saya ke sini cuma mau mengambil beberapa data penting yang saya simpan di laptop milik mantan istri saya, ucap saya menjelaskan. Pikiran saya penuh oleh pertanyaan-pertanyaan aneh. Seandainya gadis di hadapan saya memang benar Rania, tapi kenapa dia berbicara seolah tidak mengenali saya? Tapi jika dia bukan Rania, kenapa hati saya justru berkata sebaliknya? Bahkan saya ingat betul bentuk ukiran alis Rania yang bergelombang tipis dan hitam alami. Bedanya kali ini Rania menggunakan celak di matanya yang membuat matanya semakin terlihat indah. Oh, jadi Ustadz ini sudah pernah menikah? Gadis itu tampak terkejut. Dia menganggukkan kepalanya beberapa kali. Ya, saya pikir Ustadz masih single. Habis wajah Ustadz tidak kelihatan seperti lelaki yang sudah menikah. Gadis itu tertawa, tawa yang sama dengan tawa Rania. Fix, saya tidak ragu lagi. Gadis ini memang Rania. Entah apa maksudnya dia memperlakukan saya seperti ini. Yang pasti, jika dia ingin bersandiwara, maka saya akan mengimbangi sandiwara yang dia mainkan. Rania Pov, rasanya seperti mimpi ketika takdir kembali mempertemukan kami hari ini setelah pertemuan kami sebelumnya di minimarket waktu itu. Aku dan Raka, bahkan hal ini terjadi di tempat yang begitu bersejarah bagi kami, rumah kami dahulu. Sebuah pertanyaan muncul di kepalaku seketika tentang maksud kedatangan Raka ke rumah ini. Ada perlu apa? Aku melihat Mbok Tuti berjalan menghampiri diriku yang masih terdiam di ambang pintu. Mbok Tuti sepertinya kelihatan bingung karena dia memang belum tahu bahwa kini aku bercadar. Sebelum Mbok Tuti berbicara, aku langsung membuka sedikit cadarku agar Mbok Tuti tahu siapa aku sebenarnya. Kedua mata wanita parubaya itu terbelalak kaget dengan mulut menganga. Mulutnya yang hendak berteriak, langsung aku tahan dengan telunjuk yang menempel di bibirnya. Aku menarik tangan Mbok Tuti, supaya apa yang hendak aku katakan padanya tidak terdengar oleh lelaki di ruang tengah, yang tampaknya sedang sibuk dengan laptop. Hingga setelahnya aku pun masuk mengekor langkah Mbok Tuti ke dalam ruangan yang sama dengan si lelaki tadi, alias Raka. Dia mantan suamiku. Sebuah sandiwara telah kurancang dengan Mbok Tuti. Untuk sejenak aku dan Raka larut dalam sebuah pembicaraan penuh basa-basi busuk. Aku yang masih terus berusaha untuk menguasai diriku terlebih hatiku. Sejauh ini sepertinya Raka tak sama sekali curiga atau mengenali aku lebih jauh. Lelaki itu tampak santai dalam duduknya. Hal itu jelas menguntungkan bagi diriku. Setidaknya aku tidak perlu merasa bersalah dan tidak enak hati untuk bisa menjalin percakapan yang menjurus ke arah yang lebih serius. Dengan Raka, toh Raka tidak tahu siapa aku sebenarnya. Saya pikir Ustadz masih single. Habis wajah Ustadz tidak kelihatan seperti lelaki yang sudah menikah. Kataku lagi disertai tawa yang terdengar dibuat-buat. Saat itu Raka tersenyum dengan wajahnya yang kelihatan tersipu. Kamu pandai menggombal ya, katanya, menanggapi kalimatku. Tawa di wajahku langsung sirna. Kalimat yang diucapkan Raka membuatku jadi malu sendiri. Apa iya, kalimatku tadi terdengar seperti sebuah gombalan. Dulu mantan istri saya juga sering kali menggombali saya, kata Raka lagi. Kalimat itu semakin membuatku tersudut. Bentuk alis dan caramu tertawa juga sangat mirip dengan mantan istri saya itu. Raka kembali melanjutkan kata-katanya. Lagi dan lagi aku semakin dilanda perasaan was-was, resah dan gelisah menjadi satu dalam benakku. Apa iya dia tahu siapa aku sebenarnya? Lagi-lagi aku hanya bisa bertanya-tanya sendiri. Niatnya kan aku yang mau bersandiwara, tapi kenapa justru malah aku yang terperangkap dengan rencanaku sendiri? Percakapan yang terjadi antara aku dan Raka di ruang tengah sempat terhenti karena kehadiran Mbok Tuti di tengah-tengah kami. Mbok Tuti yang bermaksud untuk memberitahu saya sesuatu, seperti rencana kami sebelumnya. Aku yang mulai bisa menguasai diri, kembali dilanda perasaan gugup. Ketika Raka tiba-tiba bertanya sesuatu pada Mbok Tuti, sebelum Mbok Tuti sempat bicara. Mbok, apa sudah ada kabar dari Rania?
Maksud saya, apa Rania sudah kembali dari Kairo? Mbok Tuti tampak bingung, tatapannya yang tertuju padaku seolah ingin bertanya. Dia harus menjawab apa atas pertanyaan yang diajukan Raka. Non Rania sudah pulang pertengahan bulan Ramadan kemarin, Pak. Jawab Mbok Tuti ragu-ragu. Raka menganggukkan kepalanya. Oh begitu. Lalu dia tampak sibuk dengan gawainya. Suara kilatan petir bersahutan di langit. Gemuruhnya membuat kami bertiga terkaget-kaget, saking kencangnya. Aku dan Raka sama-sama beristighfar. Begini, Mbok Tuti hendak berbicara. Begini Non Rania, astagfirullah, gegara suara petir yang kembali menyambar, latahnya Mbok Tuti kumat. Hingga akhirnya dia menyebut namaku di depan Raka. Aduh, Mbok Tuti ini, geramku tertahan. Maaf Non, ucap Mbok Tuti dengan wajah bersalah. Ya udah deh, kalau gitu lanjutin aja ngobrolnya. Mari Pak Raka. Sialnya Mbok Tuti malah pergi sambil menarik anaknya kembali ke belakang, meninggalkan aku dan Raka di ruangan besar itu berdua. Bahkan setelah kini Raka mengetahui siapa aku sebenarnya, ini sangat memalukan. Benar-benar memalukan. Tanganku sampai gemetar dan kepalaku rasanya begitu berat untuk bisa mendongak, sekedar menatap ke arah Raka. Aku benar-benar bingung. Rania. Suara Raka kembali tertangkap indera pendengaranku. Dia menyebut namaku. Jika aku adalah seorang pencuri dan Raka polisinya, artinya Raka telah berhasil menangkapku hidup-hidup saat ini. Aku memejamkan sesaat kedua mataku, berusaha mengumpulkan sisa-sisa keberanian yang aku miliki. Entah kenapa, aku jadi merasa seperti orang bodoh sekarang. Aku terus mengutuki latahnya Mbok Tuti. Ternyata kamu itu tidak berubah ya, kata Raka lagi disertai tawa. Aku meringis saking malu, masih tetap dengan kepalaku yang terus menunduk. Sudah sejak kapan bercadar? Sejak 1 hari sebelum kepulanganku ke Indonesia, jawabku. Masih tetap menunduk. Aku meremas ujung himarku. Tanganku masih saja gemetaran. Alhamdulillah kalau begitu, sahut Raka. Lalu lelaki itu berdiri. Apa mungkin dia hendak pergi? Kok aku jadi tidak rela dia lekas pergi? Saya pamit ya, salam saja untuk kedua orang tuamu. Ucap Raka kemudian diikuti suara gemuruh petir di kejauhan. Dan kali ini bukan hanya petir yang terdengar, tapi derasnya aliran hujan yang turun serta setelahnya. Waduh, hujan, gumam Raka. Allah menjawab ketidakrelaanku dengan kiriman hujan derasnya. Setidaknya dengan turunnya hujan itu mungkin Raka akan membatalkan rencananya untuk pergi. Raka berjalan ke belakang, sepertinya dia mencari Mbok Tuti. Dan tak lama setelah itu dia kembali diikuti Mbok Tuti di belakangnya. Di tangannya Raka sudah memegang sebuah payung. Ini sudah hampir maghrib loh, Pak Raka. Kenapa tidak buka puasa di sini saja? Kebetulan saya masak banyak hari ini karena tahu Non Rania mau datang, celoteh Mbok Tuti. Mengingat apa yang tadi baru saja aku lakukan tentang rencana bodohku mengelabui Raka yang gagal total. Kasihan sopir saya menunggu di mobil, Mbok. Dia juga tidak bawa bekal untuk berbuka. Saya pulang saja. Mereka sudah berdiri di ambang pintu. Ya Allah, aku tidak mau Raka pergi, tapi aku harus melakukan apa? Aku bingung. Saya pamit dulu ya Mbok, Rania. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Pak Raka. Detik demi detik yang terlewat saat itu seperti bom waktu di dalam pikiranku. Aku bergulat dengan pikiranku sendiri. Hingga akhirnya saat itu detik itu, entah mendapat kekuatan dari mana. Ketika tiba-tiba aku bangkit dari sofa yang aku duduki di ruang tengah tadi. Aku berlari ke teras, melewati Mbok Tuti yang sepertinya kebingungan menatapku. Dan aku tidak peduli. Aku terus berlari saat aku tak mendapati bayangan Raka di teras rumah. Bahkan hingga ke arah pintu gerbang. Aku merasakan air mataku mengalir deras, semakin deras. Hingga aku kembali berlari menerjang hujan. Berharap aku belum terlambat. Berharap aku masih bisa melihat sosok Raka di luar pintu gerbang rumahku. Berharap aku masih bisa diberi kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Meski setelahnya aku hanya bisa termangu di depan pintu gerbang dengan tubuh basah kuyup dan air mata yang terus meleleh samar di pipi. Aku menyapu sekitar ruas jalan di depan pintu gerbang rumahku dan aku tak mendapati sosok Raka di sana. Dia sudah pergi. Aku terlambat menghentikan kepergiannya. Aku masih berdiri mematung di depan pintu gerbang ketika tiba-tiba aku merasakan hujan yang mengguyur tubuhku terhenti.
Aku mendongakkan kepala dan mendapati sebuah payung sedang melindungi tubuhku dari hujan. Bukankah ini payung yang dipakai oleh Raka tadi? Aku menoleh cepat ke belakang. Raka, gumamku pelan. Raka tersenyum kepadaku. Kenapa hujan-hujanan? Nanti kamu sakit. Ayo masuk, saya antar, ucap Raka diiringi satu titik air matanya yang menetes. Aku bisa melihatnya, meski lelaki itu terus berusaha menutupinya. Aku hanya diam dengan tubuhku yang menggigil saat Raka menemaniku kembali ke rumah. Pakaian lelaki itu basah karena payung yang dia pegang tak sempurna menutupi tubuhnya. Dia lebih memprioritaskan aku untuk memastikan aku tidak kehujanan. Terlebih aku paham betul bahwa saat itu Raka hanya berusaha menjaga jarak denganku. Apa ada yang ingin kamu bicarakan dengan saya, Rania? Tanya Raka saat itu setibanya kami di teras. Aku terdiam dan sama sekali tak mampu berkata-kata. Bibirku mendadak keluh, pikiranku benar-benar kacau, sampai aku tak tahu harus bicara apa. Mbok Tuti keluar dengan membawakan handuk untukku. Seorang lelaki parubaya tampak memanggil nama Raka di pintu gerbang. Ada kemungkinan itu adalah sopir pribadi Raka. Baiklah, kalau begitu saya pulang dulu. Raka kembali pamit. Sementara aku hanya terdiam dengan tubuh menggigil di teras rumah itu, memandangi kepergiannya. Setelah pertemuannya dengan Rania sore itu, pikiran Raka mendadak kacau. Dia jadi tidak nafsu makan, tidak enak tidur dan parahnya, dia tidak bisa fokus bekerja. Malam ini, Raka baru saja pulang menunaikan salat tarawih. Setelah seharian penuh, dia bekerja. Buka puasa tadi dia hanya minum teh hangat dan beberapa gorengan. Belum bertemu nasi bahkan, sejak sahur dia hanya makan mie instan di lokasi syuting. Hilangnya selera makan Raka membuat tubuhnya jadi lemas. Raka sadar atas kekeliruannya. Dia tak boleh seperti ini lagi. Setelah mengganti pakaian dengan kaos dan celana tidur, Raka turun ke bawah menuju dapur untuk mengecek ada makanan apa saja di sana. 2 hari lagi hari raya Idul Fitri, dan asisten rumah tangganya sudah cuti pulang kampung. Sejak kemarin, begitu juga dengan Pak Soleh sang supir pribadi. Di kediamannya yang cukup besar itu, kini Raka hanya tinggal sendirian. Sesampainya di dapur, Raka membuka lemari es dan mendapati beberapa buah-buahan yang masih segar. Raka mengambilnya beberapa dan mengirisnya. Setelah memakan buah, Raka berniat untuk minum suplemen nafsu makan dan daya tahan tubuh, agar kondisi kesehatannya tidak drop. Raka menikmati irisan buah itu di kamarnya sambil membaca buku, dan saat itu ponselnya tiba-tiba berdering. Umi calling. Raka buru-buru mengangkat telepon itu. Mendadak perasaannya jadi sedikit baikan. Halo, assalamualaikum Umi, sapa Raka dengan wajah berseri. Umi terdengar terbatuk-batuk di sana. Umi, batuk Umi kambuh lagi, tanya Raka mendadak cemas. Dia membenarkan posisi duduknya di sisi ranjang. Waalaikumsalam, Umi baik-baik saja sayang, ucap Umi dengan suaranya yang lembut keibuan. Suara Umi menenangkan hati Raka. Kalau sudah mulai batuk lagi, obatnya langsung diminum saja, Umi. Iya, Umi tahu. 2 hari lagi sudah hari raya. Kamu belum pulang juga. Memang pekerjaanmu belum bisa ditinggal, Raka? Tanya Umi kemudian. Belum, Umi. Insya Allah besok Raka sudah bisa bebas dari kontrak kerja yang sebelumnya sudah Raka tanda tangani. Besok hari terakhir Raka bekerja. Ya sudah kalau begitu. Dengar-dengar Rania sudah kembali ya dari Kairo? Tanya Umi. Raka berdecak pelan. Pasti Latifah yang mengatakan hal ini pada Umi. Siapa lagi? Iya, sudah Umi. Kamu sudah bertemu dengannya? Sungguh, Raka tidak menyukai percakapan ini. Raka hanya tidak ingin Uminya itu terus-menerus berharap dirinya bisa memperjuangkan kembali rumah tangganya yang telah hancur berantakan bersama Rania. Sudah Umi, lalu bagaimana? Apa kalian ada niatan untuk kembali bersama? Suara Umi terdengar seperti irisan sembilu. Umi, Rania dan Raka sekarang sudah memiliki kehidupan masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan kehendak terhadap orang lain, elak Raka. Tidak ada salahnya mencoba, daripada kamu tersiksa sendiri memendam perasaanmu terus-menerus. Siapa tahu Rania kini sudah menyadari kesalahannya. Umi tetap pada pendiriannya. Raka tersenyum kecut. Rania tidak bersalah, Umi. Bagaimana dia menyadari kesalahannya kalau dia sendiri tidak melakukan kesalahan apa-apa? Rania sudah bersalah dengan menyakiti hati anak Umi, tegas Umi, dan Raka yakin Umi mulai menangis di sana. Raka menelan salivanya yang terasa pahit. Umi tidak mau mendengar penolakan atau bantahan apapun lagi darimu, Raka.
Kalau memang kamu tidak berniat untuk memperbaiki hubunganmu dengan Rania, itu artinya kamu harus bersedia menerima seandainya Umi memilihkan calon jodoh untukmu. Di sini, banyak kerabat Abi yang memiliki anak perempuan yang sudah pantas untuk menikah. Bahkan ada beberapa dari mereka yang mempertanyakan statusmu saat ini. Umi tunggu keputusanmu sampai hari Idul Fitri nanti. Perbanyaklah salat istihara. Keputusan yang diambil dengan melibatkan Allah di dalamnya akan menjadi keputusan terbaik dari yang terbaik. Dan tak lama setelahnya, Umi memutus sambungan telepon itu. Di sepanjang bulan Ramadan awal hingga pertengahan, cuaca terus-menerus panas. Sudah menjadi kebiasaan setiap mendekati hari raya, cuaca seringkali menunjukkan keteduhannya. Malam ini, rintik gerimis kembali turun setelah seharian tadi. Awan mendung terus merundung ibu kota. Rania dan keluarga baru saja selesai menunaikan salat tarawih berjamaah di musola pribadi kediaman Dirgantara dengan Pak Jumadi yang menjadi imam sholat. Pak Jumadi memang hanya security di kediaman Dirgantara, tapi ilmu agamanya justru lebih baik ketimbang majikannya sendiri, yaitu Pak Bastian. Rania baru saja hendak memasuki kamarnya ketika suara sirine kendaraan terdengar dari kejauhan. Pak Jumadi tampak berlari tunggang langgang memasuki kediaman Dirgantara dan bercakap sebentar dengan Bastian di ruang tengah. Lalu, Bastian mengikuti langkah Pak Jum keluar. "Apa-apaan sih mah, kok rame banget di luar?" tanya Rania yang terlihat bingung. "Itu tadi kata Pak Jum di luar ada rombongan dari Arab Saudi mau melamar kamu," beritahu Ralin dengan wajah yang kelihatan percaya tidak percaya. Suara tawa Arum pecah di seberang ketika Rania memberitahunya tentang kedatangan Prof. Asgaf malam ini ke kediamannya. Bahkan kedatangan mereka sudah layaknya iring-iringan presiden yang dikawal pihak kepolisian. "Tuh kan, apa ku bilang, Prof. Asgaf itu tidak akan main-main jika sudah menyangkut soal pernikahan. Jadi tadi itu kamu sudah dipertemukan dengan Ahmed?" tanya Arum di sisa tawanya. Rania membalikkan tubuhnya tidur tengkurap di atas ranjang. Dia benar-benar bingung. Kejadian malam ini membuat Rania frustasi berat. "Iya, sudah. Lalu bagaimana menurutmu? Benar kan kataku, Ahmed itu lelaki yang sangat tampan. Beruntungnya dirimu Rania, kalau aku jadi kamu, aku pasti akan sangat bahagia dipinang oleh salah satu keluarga kerajaan Arab, di mana calonnya itu memiliki wajah setampan malaikat." Suara Arum terdengar seperti dengungan nyamuk di telinga Rania. "Ah, biasa aja tuh." "Loh, kok biasa saja? Matamu sudah juling mungkin." "Arum?" Rania merengek seperti anak kecil. Dia menghentak-hentakkan kakinya naik turun. "Aku harus bagaimana? Prof. Ahmed cuma memberiku waktu sampai hari Idul Fitri untuk berpikir. Aku bingung." "Untuk apa bingung? Kamu masih punya Allah kan?" ucap Arum dengan suaranya yang terdengar serius. "Malam nanti, salat istihara minta petunjuk padanya. Niscaya kebingunganmu akan menemukan jawaban terbaik." Malam itu malam di mana 2 hari menjelang hari raya Idul Fitri tiba. Di sepertiga malam yang sunyi, 2 anak manusia sama-sama melaksanakan sholat istihara, bersujud merendah dan memohon kepada Sang Penguasa atas apa yang menjadikan hati mereka resah dan gundah gulana. Keesokan harinya setelah berpikir matang, seharian penuh tentang apa yang harus diputuskan, sebelum hari raya Idul Fitri tiba, Rania menyampaikan keputusannya. Ralin dan Bastian pun saling melempar pandang. Mereka tersenyum atas keputusan yang akhirnya diambil oleh sang anak tercinta. Sementara itu di lokasi berbeda, dalam radius beberapa kilometer di waktu yang bersamaan, Raka sudah mendapat jawaban atas kekalutan hatinya dalam beberapa hari ini. Usai menuntaskan kontrak kerjanya malam ini, Raka langsung bertolak ke kediaman Wisnu dan Siti untuk menyampaikan niat dan keputusan yang hendak dia ambil. Setelah mendengar keputusan Raka, Siti dan Wisnu sama-sama mengucapkan hamdalah secara bersamaan. "Baiklah, kalau begitu mari kita siapkan semuanya keperluannya malam ini. Besok setelah melamar kita langsung berangkat ke Bantul," kata Siti pada sang adik. Malam itu juga Raka, Wisnu dan Siti serta Runi pergi bersama untuk membeli cincin dan persiapan lamaran lainnya. "Mbak, tolong jangan beritahu Umi sampai Raka mendapat jawaban atas niat Raka melamar Rania besok." Dan Siti pun mengangguk. Keesokan harinya, usai menunaikan salat subuh, Raka dan keluarga kecil Siti langsung bersiap untuk mendatangi kediaman Rania.
Mereka memasukkan seserahan yang mereka bawa ke dalam mobil pribadi Raka. Mereka berdoa bersama di dalam mobil sebelum keberangkatan menuju kediaman Dirgantara pagi itu. Raka yang saat itu terus merangkul Runi di belakang. Sesekali dia bercengkrama dengan sang keponakan. Pak Jum tampak berlari keluar untuk membuka pintu gerbang ketika Wisnu menekan klakson mobil beberapa kali. Pak Raka, tumben pagi-pagi ke sini. Pak Bastian ada Pak Jum? Tanya Raka dengan senyuman tipis. Raka sedikit melongokkan kepalanya. Sepi, itulah yang Raka tangkap setelahnya. Oh, Pak Bastiannya sedang tidak di rumah Pak Raka. Tadi pagi selepas salat subuh keluarga besar Pak Bastian pergi semua. Sampai 4 mobil, kelihatannya sih mau pergi jauh, soalnya mereka bawa koper dan banyak barang-barang. Beritahu Pak Jum apa adanya. Wajah Raka langsung terlihat bias. Oh begitu Pak, kalau boleh tahu kira-kira mereka pergi kemana ya? Saya juga kurang tahu sih Pak, cuma yang saya tahu kemarin malam itu ada rombongan dari Arab Saudi yang datang untuk melamar Non Rania. Mungkin mereka mau pergi ke Arab untuk melangsungkan pernikahan Non Rania. Wisnu dan Siti tampak kaget. Tak bedanya dengan Raka. Ya sudah kalau begitu, terima kasih informasinya Pak. Mari Pak, Assalamualaikum. Pak Jum kembali ke pos jaga dan Raka menutup kaca mobilnya. Dia tersenyum ke arah Siti dan Wisnu ke depan. Kita langsung pulang ke Bantul saja Mbak. Mas, kasihan Umi menunggu, katanya dengan suara parau. Sabar Kak, bisa jadi apa yang dibilang Pak Jum tadi nggak benar. Raka hanya tersenyum tipis. Mobil melaju meninggalkan kediaman utama keluarga Dirgantara. Raka mengeluarkan kotak perhiasan dari saku celana bahannya. Kotak berisi cincin yang hendak dia berikan pada Rania tadinya. Runi, sini, panggil Raka pada sang keponakan. Apa Pak Le? Tanya Runi yang langsung menggeser duduknya mendekati Raka. Raka mencabut cincin dalam kotak perhiasan itu dan menautkannya ke jemari Runi. Wah, bagus banget cincinnya Pak Le. Ini buat Runi, Raka mengangguk sambil tersenyum. Tapi kegedean Pak Le. Ya sudah, simpan saja dulu. Nanti kalau Runi sudah besar, Runi bisa memakainya. Makasih Pak Le. Sama-sama Runi, kata Raka sambil mengusap lembut kepala Runi. Tatapannya sempat tertuju ke arah kaca spion di depan, hingga bertemu dengan tatapan Siti. Tapi Raka buru-buru mengalihkan pandangannya ke arah lain. Tepatnya ke arah jendela mobil di sisi kirinya, dan saat itu Siti bisa menangkap satu titik air mata adiknya yang terjatuh. Lantunan sholawat terus terdengar dari musik yang diputar Wisnu, mengiringi perjalanan mereka menuju kampung halaman. Mudik tahun ini memang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jika tahun lalu mereka sudah berada di kampung sejak jauh-jauh hari sebelum hari raya, tapi sekarang di malam takbiran mereka justru masih berada di perjalanan. Untungnya arus mudik tahun ini jalanan di sepanjang jalur yang mereka lalui menuju Bantul ramai lancar alias tidak macet. Halo, Assalamualaikum Umi, ada apa? Ucap Siti menjawab panggilan telepon Umi. Waalaikumsalam, kalian sudah sampai mana? Kenapa belum tiba juga? Kata Umi di seberang, suara Umi tampak khawatir. Baru sampai Solo Umi, mungkin 2 atau 3 jam lagi sampai, beritahu Siti. Oh syukurlah, Raka mana? Umi hubungi kok tidak dijawab. Siti terlihat malahan tertawa. Dia menoleh sekilas ke belakang. Saat itu Raka sudah berhenti mengigau, tapi masih saja senyum-senyum sendiri. Raka sedang tidur Umi. Oh, memangnya jalanan macet ya? Kalian berangkat dari subuh kan? Tidak Umi, kami tadi berangkat dari Jakarta sekitar pukul 8 pagi. Soalnya tadi itu kami berencana mengunjungi kediaman Rania dulu untuk melamar. Akhirnya Siti bicara juga. Lalu, keluarga Rania tidak ada di rumah. Satpam di sana bilang mereka sudah pergi sejak subuh tadi beramai-ramai. Sekeluarga besar, ada kemungkinan mereka berangkat ke Arab karena kemarin malam ada rombongan dari Arab yang datang untuk melamar Rania juga. Kasihan Raka Umi, dia terlihat sangat kecewa. Hati Umi terenyuh mendengar cerita itu. Sementara Siti masih terus bicara, Umi bangkit dari sajadahnya dan meletakkan tasbih di atas meja. Dia masih mendengarkan cerita Siti ketika Latifah berteriak dari luar memanggil dirinya. Umi, Umi, terdengar teriakan Latifah semakin dekat. Lalu suara pintu kamar diketuk dengan keras. Iya, Iva sebentar. Halo, Siti. Iya, Umi. Umi, cepat buka pintunya. Lihat siapa yang datang. Latifah terus berteriak.
Sudah dulu ya, sepertinya ada tamu. Kalian hati-hati di jalan. Kalau ada apa-apa langsung kabari Umi. Baik Umi, Assalamualaikum. Jawab Siti. Waalaikumsalam. Umi menutup telepon dan langsung keluar. Ada apa sih Iva? Kata Umi. Saat itu Latifah langsung menarik tangan Umi dan mengajak sang ibu ke ruang tamu. Dan betapa terkejutnya Umi Salamah ketika melihat beberapa orang berdiri di ambang pintu rumahnya. Assalamualaikum Umi, apa kabar? Ucap salah satu perempuan yang dulu masuk. Dia seorang perempuan bercadar. Lebih tepatnya, Waalaikumsalam, jawab Umi dengan suara pelan, masih terlihat bingung. Perempuan bercadar itu merangsek ke arah Umi, memeluk Umi dan menangis. Ini Rania Umi, bisik Rania sambil terisak. Latifah langsung menunduk. Rania? Gumam Umi seolah tidak percaya. Rania mengangguk, melepas cadarnya. Masya Allah, gumam Umi yang langsung menangis. Jadi kamu bukan ke Arab? Bastian dan Ralin menyusul masuk hendak bersalaman dengan si empunya rumah. Mereka berdiri di samping Rania. Rania bingung, jadi berpandangan dengan kedua orang tuanya. Ke Arab bagaimana Umi? Tanya Rania yang tidak mengerti maksud pertanyaan Umi. Dan Umi pun menceritakan apa yang tadi diceritakan Siti padanya. Setelah mereka kini sudah duduk di sofa ruang tamu. Justru kedatangan kami sekeluarga ke sini itu untuk melamar Raka, Bu, ucap Bastian. Rania sudah menolak lamaran dari orang Arab itu, tambah Ralin. Kali ini gantian Umi dan Aminah yang justru dibuat kaget. Sementara Latifah dan Sulfa saat itu sedang sibuk menyediakan minuman plus makanan ringan untuk tamu-tamu lain yang menunggu di luar. Umi tampak tersenyum. Dia meraih jemari Rania yang duduk di sisinya. Rania, apa kamu yakin dengan keputusanmu nak? Tanya Umi penuh kelembutan. Rania mengangguk disertai tetes air matanya yang kembali terjatuh. Rania mencintai Raka Umi. Rania tahu Rania sudah bersalah selama ini. Rania sudah menyakiti hati Raka sebegitu dalam. Tapi Rania punya alasan kenapa Rania melakukan hal itu, ucap Rania dengan penuh penyesalan. Umi masih tersenyum. Umi mengerti, melihat perubahan yang ada pada dirimu saat ini. Umi tahu apa yang menjadikan alasanmu berbuat seperti itu. Tapi tidak seharusnya juga kamu mempermainkan pernikahan. Jika memang kamu butuh waktu untuk memperbaiki diri, agar menjadi seseorang yang lebih baik dengan cara menimba ilmu ke Kairo. Itu sah-sah saja. Justru itu niat yang sangat bagus. Tapi tidak semestinya juga kamu meminta cerai dari Raka. Jika kamu menjelaskan apa keinginanmu, Raka pasti mengerti. Dia pasti mendukung, bukan malah menyakiti hatinya, ucap Umi menasihati. Akhirnya setelah sekian lama memendam kekecewaannya terhadap Rania, Umi bisa meluapkannya malam ini. Maafkan Rania, Umi. Rania balas genggaman tangan Umi. Dia bersimpuh di bawah kaki Umi. Umi dan Raka sudah memaafkanmu, bisik Umi dengan senyum bahagia. Umi melepas pelukannya dan menatap wajah Rania yang tertutup cadar. Lalu dia memanggil Latifah. Rania, mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan Latifah sama kamu, kata Umi lagi. Dengan kepala menunduk, Latifah mengisi tempat kosong yang disediakan Aminah untuknya duduk. Maafkan perkataan Latifah waktu itu, Mbak. Latifah menyesal. Rania tersenyum seraya menggeleng. Kamu gak salah, Iva. Justru Mbak yang harusnya berterima kasih sama kamu. Karena tanpa kamu, mungkin Mbak gak akan bisa jadi seperti sekarang. Mereka berpelukan sesaat. Kini tatapan Umi beralih pada kedua orang tua Rania yang duduk di hadapannya. Pak Bastian dan Ibu Ralin, saya selaku orang tua Raka, menerima lamaran ini. Ucapan Umi disambut kalimat hamdalah. Sekarang Raka masih di perjalanan menuju ke sini. Ada baiknya kita laksanakan pernikahan mereka malam ini. Semakin cepat semakin baik, kata Umi lagi. Secepat itu? Tapi kami belum mengurus apa-apa, Bu. Dalam Islam, pernikahan dikatakan sah bukan karena surat-surat Pak Bastian. Selama pernikahan dilakukan tanpa paksaan, ada saksi dari kedua belah pihak dan wali yang akan menikahkan anak perempuannya. Serta adanya mahar, pernikahan sudah bisa dilangsungkan detik itu juga. Jelas Umi. Dan lagi pukul 12 malam nanti, itu sudah masuk bulan Syawal dalam kalender Islam. Bulan Syawal adalah bulan baik untuk melangsungkan pernikahan yang memang dianjurkan dalam Islam. Karena mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, Bastian dan Ralin pun setuju. Kohar, panggil Umi pada sang menantu. Iya Umi,
Katakan pada Kiai Zainuddin, Umi memintanya datang ke Masjid Al-Amir malam ini untuk menjadi saksi pernikahan Raka dan Rania. Perintah Umi. Kohar pun pergi untuk memanggil Kiai Zainuddin. Rania digiring oleh Sulfa, Aminah dan Latifah ke dalam kamar untuk didandani. Sementara para lelaki menggelar karpet di dalam Masjid Al-Amir yang didirikan Raka, tepat di sebelah kediaman Umi, sebuah masjid yang Raka wakafkan mengatasnamakan almarhum Abi sebagai bekal amal jariah lelaki yang dikasihinya itu di akhirat. Malam itu gema takbir terus berkumandang, diiringi suara letusan petasan yang dimainkan anak-anak. Umi sempat menelpon Siti dan memberitahu rencana baik itu. Awalnya Umi meminta Siti untuk memberitahu Raka, tapi jahilnya Siti, dia tidak memberitahu adiknya itu bahwa sebuah kejutan besar telah menanti kedatangannya mereka di kampung. Rania sudah selesai berdandan, dia juga sudah berganti pakaian. Sebuah kebaya peninggalan Umi ketika menikah dengan Abi yang terlihat pas di tubuhnya. Jadi dulu tubuh Umi juga kurus seperti Rania, ucap Rania sambil bercermin. Senyuman terus terukir di wajah cantiknya yang terlihat semakin cantik karena pulasan make up. Oh iya dong, sahut Umi yang sedang mengeluarkan sesuatu dari kotak perhiasan yang dibawanya. Umi mengeluarkan 2 buah cincin dari dalam kotak itu. Ini nanti mahar untuk pernikahan kalian. Ini cincin pernikahan Umi dan Abi dulu, kata Umi memberitahu. Umi memberikan cincin itu pada Aminah. Mbak, ini cadarnya. Latifah masuk dengan membawa cadar yang begitu indah, serasi dengan kebaya yang dikenakan Rania. Latifah membantu Rania memakai cadar itu. Mbak Rania cantik ya Umi, kata Latifah. Latifah jadi kepingin pakai cadar juga. Memakai cadar itu bukan karena ikut-ikutan, tapi diniatkan dari hati. Latifah langsung cemberut. Romantis banget ya pernikahannya Mas Raka, Umi. Diadakan di malam takbiran, dan biasanya itu kan di mana-mana lelaki yang melamar perempuan. Ini malah kebalikannya, sudah seperti kisahnya Nabi Muhammad ya Umi. Ketika Khadijah melamar Rasulullah, Umi hanya menanggapi dengan senyuman. Rania jadi tertunduk malu. Di luar sudah beres semua, tanya Umi pada Sulfa yang baru saja masuk sambil menggendong Sidan. Sudah Umi, tadi Mas Kohar sudah telepon Mas Wisnu, katanya sebentar lagi mereka sampai. Mendengar hal itu perasaan Rania semakin tidak karuan. Jantungnya berdegup dengan sangat kencang. Sementara itu, Raka, dia baru terbangun dari mimpinya. Astagfirullah Abi. Raka membuka mata, mendapati Mbak Siti dan Runi yang kelihatannya kaget mendengar teriakannya. Kenapa Kak? Tanya Mbak Siti dengan wajah yang terlihat khawatir. Saya menggeleng perlahan. Tidak apa-apa Mbak, cuma mimpi, kata Raka yang kembali menyadarkan kepala di jok mobil. Saya menoleh ke arah Runi. Runi kok tidak tidur? Main HP terus dari tadi, nanti matanya sakit loh. Orang Runi lagi SMS-an sama Mbak Latifah, jawab bocah itu. Latifah, tumben tuh anak masih melek jam segini. Memangnya di SMS apa ke Runi? Tanya saya lagi. Paling juga cuman tanya kita udah sampai mana, iya kan Runi? Sahut Mbak Siti dari depan. Sini HP-nya, kebiasaan kalau udah pegang HP gak mau berhenti. Mbak Siti mengambil ponsel di tangan Runi dan memasukkannya ke dalam tas. Runi malah tertawa. Dia merangsek ke arah Siti dan berbisik ke telinga sang ibu. Disusul cikikikan mereka berdua. Raka cuma geleng-geleng kepala dan kembali menatap ke arah ruas jalan. Entah kenapa, Raka jadi kepikiran dengan kalimat terakhir yang Abi ucapkan padanya di dalam mimpi tadi. Meski setelahnya, dia menepis cepat hal itu dan membuangnya dari pikiran. Mungkin hanya efek rindu pada 2 sosok manusia di dalam mimpi itu yang membuatnya sampai terbawa-bawa mimpi. Mas, kita tidak berhenti salat isya dulu? Tanya Raka pada Mas Wisnu. Sebentar lagi sampai Kak, tanggung. Salat di rumah aja nanti. Tidak baik Mas, salat ditunda-tunda. Kalau nanti ketemu masjid di depan berhenti saja. Saya mau salat dulu, kata Raka menasihati. Meski setengah hati akhirnya Mas Wisnu menuruti perkataannya. Saat itu mobil yang kami tumpangi kembali berhenti di sebuah masjid terdekat. Jaraknya memang sudah dekat dari rumah. Mungkin hanya sekitar 1 kilometer lagi, tapi tetap saja Raka tidak mau menunda. Cukup karena tertidur tadi. Jadi melewati waktu-waktu awal sholat isya. Bahkan waktu sudah menunjukkan hampir pukul 11:30 malam saat itu.
Dan hebatnya masyarakat Bantul, justru semakin larut malam, maka kemeriahan malam takbiran semakin terasa meriahnya. Masjid-masjid ramai oleh muda-mudi yang berpesta menyambut hari kemenangan. Lapangan di sekitar area masjid jadi lahan anak-anak lelaki bermain petasan dan kembang api. Melihat pemandangan itu, Raka jadi rindu masa-masa kecil dan remajanya. "Mas, mau jahe hangat tidak?" Saya menawarkan segelas minuman hangat yang saya beli di sekitar masjid pada Mas Wisnu yang saat itu sedang menerima telepon. Kami yang baru saja selesai menunaikan sholat Isya. Tinggal menunggu Mbak Siti dan Runi saja. "Siapa yang telepon?" "Kohar," jawab Mas Wisnu sambil berlalu. "Mau apa Kohar telepon malam-malam begini?" tanya Raka yang mendadak kepo. Sebab sejak tadi tidak Mbak Siti, Mas Wisnu, lalu Runi, mereka sibuk menerima panggilan atau pesan yang dikirim dari anggota keluarga di rumah. "Tanya kita udah sampai mana?" "Memang mau apa lagi?" jawab Mas Wisnu, disertai mulutnya yang menguap lebar. Raka merebut kunci mobil di tangan Mas Wisnu dan menyuruhnya minggir dari kursi kemudi. "Sini, saya saja yang menyetir," kata Raka mengambil alih. Jangan, Mas saja, sebentar lagi juga sampai." Mas Wisnu hendak merebut kembali kunci mobil itu dari tangan Raka. Namun dengan cepat, Raka mengelak. "Justru itu sebentar lagi sampai, Mas istirahat saja. Bahaya orang ngantuk menyetir mobil." Mas Wisnu mengendikan bahu. "Yowes lah, karepmu," katanya yang langsung pindah duduk di jok depan, samping kemudi. Begitu Mbak Siti dan Runi selesai sholat, saya pun melajukan kendaraan meninggalkan area masjid. Debur ombak terdengar dari kejauhan, seolah ikut bertasbih menyambut hari kemenangan esok hari. Mobil pribadi yang Raka beli dari bagi hasil keuntungan minimarket itu mulai memasuki lahan luas pekarangan tanah milik Abi, di mana di ujung lahan luas yang menjorok ke pantai itu berdiri sebuah rumah sederhana, tempat ia dilahirkan dan dibesarkan. Sebuah rumah sederhana yang sudah mengalami renovasi beberapa kali akibat atap yang rubuh saat hujan badai. Rumah itu masih sama, hanya sedikit diperluas ke belakang. Awalnya, Raka ingin merenovasinya menjadi lebih besar, tapi Umi melarang, sebab dia tidak mau rumah peninggalan Abi jadi berubah bentuk jika harus dibuat tingkat, begitu katanya. Yang membuat berbeda saat ini adalah telah berdirinya sebuah bangunan lain, yang jaraknya hanya beberapa meter dari rumah itu. Tepatnya sebuah masjid. Saya menamakan masjid itu Al-Amir, sesuai nama almarhum Abi, karena Raka membangunnya memang untuk diwakafkan pada beliau. Obor-obor bambu menyala di sepanjang jalur menuju kediaman Umi, karena memang tak ada listrik yang menerangi, sebab jarak antara rumah Umi yang cukup jauh dari jalan raya. "Di masjid sedang ada acara apa? Ramai sekali," kata Raka saat mobilnya hendak parkir. Bahkan ia kesulitan sendiri untuk parkir sebab ada beberapa mobil mewah lain yang juga terparkir di depan halaman rumah Umi. Mbak Siti dan Mas Wisnu tidak menyahut. Setelah mobil berhenti tepat di sebelah mobil lain yang terparkir di sana, Mbak Siti dan Mas Wisnu langsung turun. Mereka berjalan ke arah masjid dan Mas Wisnu yang menuntun Runi. Sementara Raka yang masih kebingungan ditinggal begitu saja sendirian. Ia mematikan mesin mobil lalu keluar. Saat tatapannya tertuju pada beberapa plat nomor mobil-mobil mewah yang terparkir di sana, ternyata berplat Jakarta semua. Mungkin sedang ada acara lamaran di masjid, pikir saya. Sebab kondisi masjid di dalamnya memang sangat ramai. Tak lama Mas Wisnu dan Kohar menghampiri saya yang saat itu hendak masuk ke dalam rumah. Mereka mengajak saya masuk. Kedatangan saya disambut Umi dan Sulfa di dalam. Lalu Raka melihat seseorang lain yang tiba-tiba keluar dari arah kamar saya. "Loh, Mbak Delisa?" tanya Raka dengan wajah terkejut sekaligus tak percaya. Wanita berkerudung merah itu tersenyum pada saya dan langsung berjalan keluar. Kepalanya masih mengekor langkah mantan kakak iparnya tersebut ketika Umi menarik saya ke dalam kamar miliknya. "Ini ada apa Umi? Kok ada Mbak Delisa di sini?" tanyanya super duper bingung. Umi mengeluarkan sebuah jas dari dalam lemari pakaiannya dan memberikannya pada saya. Setahu saya itu adalah jas milik Abi yang Abi pakai sewaktu Abi dan Umi menikah. "Ini ganti pakaianmu sekarang." Buat apa Umi?" Saya mendengar suara-suara dari arah kamar milik saya seperti suara cekikikan Latifah dan Aminah, hingga saya menoleh.
Memangnya Siti belum memberitahumu? Tanya Umi balik. Memberitahu apa? Rania dan keluarganya datang malam ini untuk melamarmu, dan Umi sudah menerima lamaran mereka. Pernikahanmu dan Rania sudah dipersiapkan malam ini juga. Tidak ada bantahan apalagi penolakan. Ini perintah Umi, jadi cepat dipakai jasnya. Umi tunggu di masjid. Nanti Kohar dan Wisnu yang mengantarmu ke masjid. Umi keluar dari kamar setelah menjelaskan serentetan hal yang terdengar tidak masuk akal. Bagi saya, tungkai kaki saya melemas hingga tubuh saya terjatuh di sisi ranjang tempat tidur Umi. Apakah saya bermimpi? Apa ini halusinasi? Menikah malam ini dengan Rania. Saya memandang wajah saya di depan cermin meja rias Umi. Wajah seorang lelaki bodoh tampak di balik cermin itu. Saya masih belum bisa mempercayai ini semua. Sungguh, Kak, udah belum gantinya? Lama amat, teriak Mas Wisnu dari luar dibarengi ketukan pintu. Tubuh saya terperanjat kaget, memancing debar yang kian menggila di hati saya. Tangan saya jadi gemetar ketika saya meraih pakaian milik Abi lalu memakainya. Wajah saya memucat. Saya kembali duduk di tepi ranjang. Ini Kak, minum dulu. Mas dan Mbakmu itu memang kelewatan. Saya pikir Anta sudah tahu tentang rencana pernikahan ini, kata Kohar menggerutu sementara Mas Wisnu hanya cengengesan di ambang pintu. Saya meminum teh hangat yang Kohar bawakan. Sepertinya saya sedang bermimpi. Kamu nggak lagi mimpi, Raka, sahut Mas Wisnu yang masih tertawa. Tapi tadi Mas sendiri yang dengarkan. Pak Jum bilang Rania dan keluarganya itu pergi ke Arab. Bantah saya yang menatap balik ke arah Mas Wisnu. Arabnya pindah ke Bantul berarti. Lagi-lagi Mas Wisnu malah menanggapi keseriusan saya dengan candaan. Kalau perasaanmu sudah lebih baik, ayo kita ke masjid sekarang. Tidak enak, Pak Kiai Zainuddin, beliau sudah menunggu kedatanganmu sejak tadi. Kohar menepuk pelan bahu saya. Banyak drama si Raka ini. Ayo, kita seret saja dia, Kohar. Kedua lelaki itu menggiring tangan saya menuju masjid. Drama percintaanmu dengan Rania sebentar lagi akan berakhir malam ini, bisik Mas Wisnu di telinga saya ketika kami sudah melangkahkan masuk ke masjid. Acara ijab dan kabul telah usai. Hampir seluruh keluarga besar Dirgantara pulang ke penginapan. Hanya tersisa Bastian dan Devano yang masih asik berkumpul di masjid bersama keluarga Raka yang lain. Di antaranya Kohar dan Wisnu. Amina, Latifah, Sulfa, dan Umi sudah sejak tadi masuk kamar untuk beristirahat. Setidaknya mereka masih memiliki waktu sekitar 2-3 jam untuk tidur sampai waktu salat Idul Fitri tiba. Raka baru selesai mencuci muka di kamar mandi. Setelah berulang kali dia terus meyakini dirinya bahwa apa yang dia alami malam ini bukanlah mimpi alias nyata. Real, asli, fakta bukan rekayasa. Lelaki itu sudah menanggalkan jas hitamnya dan menyisakan sebuah kemeja putih yang melekat pada tubuhnya. Raka berwudu, berharap perasaannya bisa sedikit lebih baik. Terlebih setelah ini dia harus menghadapi Rania yang pasti sudah menunggunya di dalam kamar. Raka selesai berwudu. Entah kenapa Raka justru merasa tidak terima dirinya diperlakukan seperti ini oleh Rania. Semena-mena betul Rania itu, dipikirnya saya ini robot, tidak punya hati dan perasaan, bisa dipermainkan sedemikian rupa. Enak saja. Dan 1 detik setelahnya sebuah senyuman jahil terbit di wajah tampannya. Lihat saja nanti. Sementara itu Rania sedang sibuk berkutat dengan kebayanya yang sulit dilepas ketika tiba-tiba pintu kamar lelaki yang kini berstatus sebagai suaminya itu terbuka. Rania berbalik badan karena kaget. Sebagian resleting kebaya milik Umi yang kini melekat di tubuhnya sudah terbuka setengah, tapi tersangkut sementara Rania tidak bisa membukanya. Kamu, sapa Rania sambil menyembunyikan punggungnya yang dia tempelkan di dinding. Entah kenapa Rania justru merasa malu pada Raka. Sebab di balik kebaya ini Rania tidak memakai apa-apa lagi selain bra hitam. Raka masuk ke dalam kamarnya yang kini mau tak mau harus dia bagi bersama sang istri. Lelaki itu masuk dengan wajah basah dan rambut yang agak berantakan. Seolah tak mendengar sapaan Rania, Raka hanya menoleh sekilas ke arah Rania dengan wajah datar tanpa senyum. Lalu dia membuka satu persatu pakaiannya di depan Rania. Kak, kamu mau ngapain? Tanya Rania dengan wajah bak kepiting rebus. Bukan hanya wajahnya yang memanas, tapi hatinya pun kian berdebar tak karuan. Padahal seharusnya Rania tidak perlu lagi merasa segugup ini. Bukankah dirinya dan Raka dulu bahkan sudah saling berbagi ranjang bersama?
tidur bersama. Tapi kenapa kali ini Rania justru cemas? Saya mau ganti baju, jawab Raka. Oh, gumam Rania yang langsung mengalihkan tatapannya. Raka sudah berganti pakaian. Kini tatapannya tertuju ke arah Rania. Lelaki itu berjalan mendekat dan berdiri tepat di hadapan istrinya itu. Kamu gak ganti baju? Iya, ini juga mau ganti baju kok, jawab Rania terbata. Dalam hati Rania terus mengutuk kebodohannya saat ini. Jujur saja seumur hidupnya, Rania belum pernah merasakan perasaan gugup seluar biasa ini. Raka mengangguk kecil, dia melipat kedua tangannya di depan dada dengan pandangannya yang tak sama sekali beralih dari Rania. Bahkan kini lelaki itu malah menatap Rania dari mulai ujung kaki hingga ujung kepala sang istri yang kini sudah tak memakai hijab maupun cadar. Wajah manis Rania tampak jelas oleh Raka, meski pencahayaan di dalam ruangan itu tidak terlalu terang. Siapa yang dandanin kamu tadi? Zulfa. Tadi sampai jam berapa di sini? Jam 8 kayaknya. Ini memang rencana kamu untuk mengerjai saya? Tanya Raka lagi. Hah? Ngerjain kamu gimana maksudnya? Kamu sengaja kan buat saya seperti orang bodoh malam ini di hadapan semua orang? Saking kagetnya saya, masih untung saya nggak jantungan tadi. Raka kembali mengomel, sekedar mengeluarkan unek-unek di dalam hatinya karena ulah Rania. Denger ya, aku tuh tadi kesini niatnya cuma mau melamar kamu, bukannya mau nikah. Kalau kamu mau ngomel, sana omelin Umi. Karena rencana pernikahan kita malam ini semua itu idenya Umi. Berani nggak kamu protes sama Umi? Hah? Ayo jawab. Tantang Rania dengan wajah yang hampir beradu dengan wajah Raka. Dagu gadis itu terangkat ke atas dengan matanya yang melotot. Rania benar-benar kesal dengan tuduhan Raka padanya. Raka tersenyum kecut. Kebaya Rania yang hampir terlepas tengah sempat menarik perhatiannya, membuatnya gagal fokus untuk melanjutkan niatnya semula. Kalau memang kamu ada niat untuk kembali sama saya, kenapa kamu gak hubungi saya lebih dulu di Jakarta? Supaya saya saja yang datang untuk melamar kamu. Kenapa harus dengan cara seperti ini? Balas Raka yang juga ikut-ikutan melotot. Rania jadi terdiam mendengar pertanyaan Raka yang jelas sulit dia jawab. Amarahnya mengendur, tatapannya kembali pias dan sedih. Dengar ya Rania, saya ini manusia punya perasaan. Setelah 5 tahun berlalu, setelah kamu meninggalkan saya begitu saja ke Kairo, kamu pikir hidup saya baik-baik saja? Tidak Rania, kamu salah. Kalau kamu berpikir seperti itu, ucap Raka lagi. Tidak ada satu malam pun yang saya lewati tanpa mengingat kamu. Bahkan terkadang saya sering menangis sendirian seperti orang gila. Saking rindunya saya sama kamu. Seandainya kamu tahu kesakitan hati saya selama ini, kamu meminta cerai lalu sekarang kamu tiba-tiba datang lagi dengan cara yang begitu mengejutkan saya. Melamar saya. Memang kamu pikir hati dan perasaan saya ini mainan, hah? Rania masih terdiam dalam wajah yang terus menunduk. Kedua jemarinya meremas kebaya yang masih dia kenakan, menyesali kesalahannya, perbuatannya. Hingga akhirnya tanpa pernah Rania duga sebelumnya, ketika dua buah tangan meraih bahunya, menariknya dengan gerakan super cepat dan memeluknya. Pelukan yang sangat erat. Saya mencintai kamu Rania. Tidak mudah bagi saya melalui hari-hari tanpa kamu di sisi saya selama ini. Apalagi di saat kamu dengan teganya memblok semua akun media sosialmu, nomor teleponmu, bahkan emailmu. Kenapa Rania? Kenapa? Apa salah saya sampai kamu menghukum saya sebegitu berat? Suara Raka terdengar serak akibat tangisnya yang sudah merebak. Kamu gak salah, aku yang salah, aku yang bodoh. Aku cuma ingin memantaskan diri berusaha menjadi seseorang yang lebih baik. Supaya gak akan ada lagi yang mencela diriku di kemudian hari. Kalau sampai aku memang sudah ditakdirkan berjodoh sama kamu. Aku cuma malu. Aku malu sama diri aku sendiri. Aku yang bahkan gak bisa memberikan apa yang seharusnya aku berikan sama suami aku sendiri. Aku ini cuma wanita hina. Aku ini pesina. Aku ini pendosa, kotor. Aku gak pantas buat kamu. Tangis Rania semakin terseduh-seduh. Bahkan Raka bisa merasakan kedua bahu istrinya yang berguncang hebat dalam pelukannya. Raka mengecup ubun-ubun kepala Rania, melepaskan pelukannya dan menuntun Rania untuk duduk di tepi ranjang tempat tidurnya. Jadi benar dugaan saya bahwa alasan yang membuatmu pergi karena perkataan Latifah? Tanya Raka dengan suaranya yang mulai melunak. Sebegitu tersinggungnya kamu dengan perkataan Latifah. Dia itu hanya seorang gadis remaja.
Bahkan usia Latifah waktu itu baru 13 tahun. Aku gak menyalahkan Latifah. Justru aku bersyukur karena kalimat Latifah sudah memotivasi aku untuk menjadi lebih baik. Kamu mau tahu alasan kenapa aku memblok semua akun medsosmu? Karena aku ingin belajar fokus. Boleh kamu tanya sama mama, papa, Mbak Del atau Mas Dev, apa selama aku di Kairo, aku sering menghubungi mereka. Bahkan intensitas aku pegang handphone sewaktu di sana itu mungkin bisa terhitung jari. Dalam waktu 5 tahun aku di Kairo, aku berusaha keras supaya aku bisa lulus dengan nilai terbaik. Bisa meraih predikat hafizah, bisa mendapat penghargaan seperti apa yang dulu pernah kamu capai juga. Dan aku berhasil. Setelah aku berjuang, pagi, siang, malam, berkutat dengan setumpukan buku, hafalan, bahkan aku merasa aku hampir gila. Tapi aku tidak menyerah. Allah bersama aku. Aku tetap berusaha. Aku bangun di sepertiga malam, salat tahajud lalu mencicil hafalan dan murajaah sampai waktu subuh. Siang harinya aku hanya makan dan istirahat lalu menyelesaikan tugas kuliah di perpustakaan. Malam harinya, selepas Isya aku kembali melakukan hal yang sama seperti tadi pagi. Hafalan dan murajaah lagi, bahkan bisa sampai tengah malam. Baru aku tidur, lalu aku bangun lagi di sepertiga malam. Begitu saja seterusnya selama 5 tahun. Demi kamu, dan itu bukan hal yang mudah buat aku. Kamu tahu itu kan? Air mata Raka semakin mengalir deras. Dia terharu, sungguh-sungguh terharu. Entah kenapa kini justru dirinya yang jadi malu di hadapan Rania. Dia sudah berburuk sangka terhadap ketulusan hati Rania. Raka kembali meraih tubuh istrinya ke dalam pelukan, mengecup ubun-ubun kepala Rania berkali-kali. Saya sayang sekali sama kamu. Seharusnya kamu tidak perlu melakukan itu semua. Bukan manusia yang berhak menilai pantas tidaknya seseorang, baik buruknya seseorang, melainkan Allah yang Maha mengetahui apa-apa yang ada dalam hati dan pikiran seluruh makhluknya. Itulah uniknya jodoh, sejauh apapun dua insan manusia dipisahkan, dan sebesar apapun usaha mereka untuk bisa bertahan dalam kesendirian, pada akhirnya keputusan Allah juga yang menentukan. Jodoh mereka memang sempat terhenti hingga Allah kembali mempersatukan keduanya dalam pribadi dan akhlak yang lebih baik. Terima kasih Bunda Cantik sudah menyimak kisahnya hingga selesai. Sampai ketemu di kisah lainnya.